Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fadilah. Tema yang saya akan bahas sekarang yaitu tentang ikhlas. Tak sedikit orang yang belum memahami tentang konsep ikhlas. Dakwah singkat tentang ikhlas dalam yang saya akan bahas ini yaitu mengenai makna dan keutamaannya. Mungkin kita sering mendengar kata ikhlas, baik ketika membaca buku ataupun ketika berinteraksi dengan teman-teman kita. Biasanya ketika kita mendapat musibah, entah itu kehilangan barang ataupun ditinggal pergi oleh keluarga, akan ada yang berkata ke kita, udah ikhlasin aja. Sebenarnya apa sih makna ikhlas? Apakah penggunaan kata ikhlas yang kita dengar ataupun gunakan sehari-hari telah tepat? Ikhlas diartikan oleh para ulama sebagai sikap meniatkan segala amalan hanya untuk Allah. Seorang yang ikhlas tidak mengharapkan komentar manusia dalam beramal. Orang yang ikhlas akan menyamakan amalan ketika sendiri dan ketika di hadapan orang lain. Para muhlisin ini hanya mengharapkan balasan amal dari Allah di akhirat. Dari definisi ikhlas di atas dapat dimaknai bahwa ikhlas merupakan sikap berlepas diri dari tanggapan manusia tentang amalan yang dilakukan. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal selain runtutan dalam pelaksanaan amalan tersebut. Ibnul Qayyim dalam Al-Wafaid mengumpamakan amalan yang dilakukan tanpa ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti musafir yang membawa bekal berupa sekarung pasir. Bekal yang dibawanya hanya memberatkan tetapi tidak bermanfaat. Ada juga ulama yang mengibaratkan ikhlas seperti surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran. Surat ini dinamakan Al-Ikhlas, tetapi tidak satupun ayat yang mengandung kata ikhlas di dalam surat tersebut. Keutamaan dan dakwah singkat tentang ikhlas ini mempunyai banyak keutamaan, yaitu yang pertama, mendapat pertolongan dari Allah ketika kita beramal hanya karena Allah. Maka mudah bagi Allah untuk mengutamakan kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Surat ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita menyembah hanya kepada Allah, maka Allah pula lah yang akan menolong kita secara langsung. Begitu pula sebaliknya, ketika kita menduakan Allah dalam ibadah kita, maka sesungguhnya Allah tidak akan menolong kita. Dalam surat lain, yaitu surat Sad 82-83, disebutkan bahwa Allah akan menolong orang yang ikhlas dari upaya penyesatan oleh iblis. Seperti kita ketahui, iblis adalah musuh bebuyutan manusia. Iblis bersama keturunan dan anak buahnya tidak akan berhenti berupaya untuk menyesatkan kita. Bahkan, upaya menyesatkannya telah berlangsung ribuan tahun dengan pola yang semakin canggih. Mustahil bagi seorang untuk selamat dari makar iblis ini. Hanya pertolongan Allah sajalah yang bisa menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, marilah kita membenahi amal ibadah kita sehingga kita beramal hanya karena Allah semata. Yang kedua yaitu ada mendapatkan petunjuk Allah dan doa terkait petunjuk Allah yang selalu kita ulang-ulang setiap hari. Doa ini tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini tak berhenti sampai di situ, namun dilanjutkan di ayat berikutnya yang menjabarkan seperti apakah jalan yang lurus itu. Setelah itu, kita pun mengaminkan doa tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa doa ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu Al-Fatihah ayat 5.
Seperti yang sudah ditulis di poin sebelumnya, bahwa hanya orang-orang ikhlaslah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Selain itu, bagi orang yang ikhlas, Allah akan menambahkan petunjuknya, disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Misalnya, jika hari ini kita hanya diberikan petunjuk untuk rajin sholat duha, maka dengan ikhlas bisa jadi Allah akan menunjukkan jalan rutin untuk sholat tahajud. Yang ketiga, mendapat perlindungan Allah. Selain pertolongan dan petunjuk, Allah juga akan memberikan perlindungan kepada orang ikhlas. Perlindungan di dunia dari segala mara bahaya dan juga perlindungan dari akhirat dari azab kubur, hari ditimbangnya amal, dan neraka. Orang yang bersedekah dengan ikhlas juga termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Hal ini diterangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Orang ikhlas dalam bersedekah bersama dengan pemimpin adil, pemuda yang taat pada Allah, pecinta masjid, orang-orang yang mencintai karena Allah, orang yang takut kepada Allah dalam setiap keadaan dan ahli zikir akan mendapat naungan Allah. Keempat, yaitu dilimpahkan ketenangan hati. Orang yang dalam setiap perbuatannya dilandasi rasa ikhlas tentu akan selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Ketika hendak makan, ia mengingat Allah dan kemudian membaca basmalah. Ketika hendak tidur, ia pasrahkan hidup dan matinya kepada Allah. Begitupun ketika hendak bekerja, ia paham bahwa Allah selalu mengawasi setiap geraknya. Ikhlas akan menyebabkan seorang merasa diawasi oleh Allah setiap saat, atau istilahnya taqarrub ilallah. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, maka otomatis kita akan selalu ingat Allah dan berzikir kepadanya. Yang kelima, yaitu terlindung dari sifat khianat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bazar, diterangkan mengenai 3 perkara yang menjadikan hati seorang mukmin sehingga dia tidak menjadi pengkhianat. Ketiga perkara tersebut adalah ikhlas beramal karena Allah, memberikan nasihat yang baik bagi pemimpin kaum muslimin, dan berkomitmen kepada jamaah kaum muslimin. Orang yang ikhlas juga akan dilindungi dari sifat pembohong, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah yang diberikan. Dengan kata lain, orang yang mengikhlaskan hidup dan matinya hanya untuk Allah akan terlindung dari sifat kaum munafik. Yang keenam, yaitu amalan ikhlas bisa menjadi sarana tawasul. Tawasul artinya memohon pertolongan kepada Allah dengan perantara yang diperbolehkannya. Misalnya, kita diperbolehkan melakukan tawasul dengan menyebutkan sifat-sifat Asmaul Husna Allah. Tawasul juga bisa menggunakan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya sambil bersolawat, kita berdoa, atau diselang-seling antara salawat dan doa. Salawat-salawat seperti ini telah banyak dibuat dan diamalkan oleh para salaful soleh. Begitu pula, kita dapat melakukan tawasul menggunakan amal ibadah yang telah kita lakukan. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas dapat dijadikan sarana bertawasul atau menyebutnya ketika berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslimin. Awal yang ikhlas dapat menyelamatkan 3 orang yang terperangkap dalam gua melalui tawasul. Kisah tersebut sering menjadi materi dakwah singkat tentang Islam oleh para penceramah. Keutamaan tersebut bisa diraih apabila kita selalu ikhlas dalam beramal. Sementara itu, ikhlas dapat dicapai dengan berdoa kepada Allah, menyembunyikan amal, melihat amalan orang lain yang lebih baik, menganggap amal yang dilakukan masih sangat sedikit. Demikianlah dakwah singkat tentang ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu tema dakwah agama Islam yang sering ditekankan oleh para ustadz atau dai. Semoga ulasan ini mampu membangkitkan semangat kita untuk lebih merendahkan diri kepada Allah ketika melakukan amal ibadah. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.